Kita lanjutkan kembali pelajaran kita surat Al-Anbiya. Pagi hari ini 4 ayat yang akan kita pelajari, agak banyak. Ayat 44 sampai dengan 47. Insya Allah pertemuan yang akan datang kita masuk ke ayat ke-48, dan itu berarti kita sudah masuk ke pembahasan tentang kisah para nabi. Jadi pertemuan berikutnya kita sudah mulai masuk pada kisah-kisah para nabi yang dijelaskan di surat Al-Anbiya. Ada 16 para nabi dan para rasul yang nanti sebahagian kisahnya akan kita pelajari mulai ayat 48 dan seterusnya. Jadi pagi hari ini kita selesaikan ayat-ayat tentang ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bal matta'na haula'i wa aba'ahum hatta tala 'alaihimul umur. Afala yarawna anna na'til arda nankusuha min atrafiha afahumul ghalibun. Qul innama unzirukum bil wahyi wa la yasma'us summud du'a idza ma yunzarun. Wala immasathum nafhatum min adabi rabbik la yakulunna ya wailana inna kunna zalimin. Wa nada'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah fala tudlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik para santri dan para pendengar di rumah, ayat yang sebelumnya yang kita pelajari di pertemuan yang lalu masih penjelasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala seputar penentangan, pengingkaran orang-orang musyrik, orang-orang kafir terhadap apa yang didakwahkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ejekan-ejekan orang-orang musyrik kepada baginda Nabi. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala di ayat yang lalu juga menjelaskan, memerintahkan kepada baginda Nabi untuk mengatakan kepada orang-orang musyrik, orang-orang kafir itu, katakan ya Muhammad, apakah mereka itu merasa aman dari siksa Ar-Rahman, siksa Allah? Apakah mereka merasa aman? Yang mana apabila Allah telah menurunkan siksanya kepada hambanya, kepada manusia yang ingkar kepada Allah, maka azab, siksa, musibah itu bisa terjadi kapanpun, baik di waktu malam maupun di waktu siang. Saat manusia sedang terlelap dalam tidurnya, tiba-tiba Allah menurunkan azabnya. Saat manusia telah sibuk dengan pekerjaannya, tiba-tiba Allah menurunkan azabnya, sehingga tidak ada satu manusia pun yang bisa memperkirakan datangnya siksa Allah, sehingga tidak ada satu manusia pun yang bisa mempersiapkan diri untuk menghadapi siksa Allah. Kemudian baginda Nabi juga diperintahkan untuk mengatakan kepada orang-orang musyrik, orang-orang kafir itu yang selalu menentang apa yang disampaikan oleh baginda Nabi, katakan kepada mereka ya Muhammad, apakah mereka itu selalu ingkar kepadamu karena mereka merasa punya Tuhan-Tuhan yang mereka sembah itu, yaitu berhala-berhala itu yang mereka anggap
berhala-berhala itu bisa menolong diri mereka pada saat Allah sudah menurunkan siksanya. Apa karena itu mereka menjadi sombong, menjadi angkuh, karena merasa punya Tuhan-Tuhan yang akan bisa membantu mereka? Maka kata Allah, sungguh sekali-kali Tuhan yang mereka sembah itu tidak mampu menolong mereka, jangankan menolong yang menyembah. Berhala-berhala itu menolong dirinya sendiri saja tidak mampu. Kemarin Habib bisa contohkan yang contoh-contoh ringan. Pada saat misalkan berhala itu jatuh ke dalam air, patung-patung itu tidak akan bisa berdiri sendiri. Ya, kemarin sudah dikasih contoh. Maka butuh bantuan dari manusia, butuh bantuan dari yang menyembah dirinya. Nah, para santri dan para pendengar di rumah, yang disampaikan oleh Allah itu sungguh sangat mudah dipahami dengan akal fikiran, tidak sulit, tidak sulit. Bantahan-bantahan Allah itu sungguh sangat gampang dimengerti oleh akal fikiran, tetapi untuk manusia-manusia yang mau berulil albab, yang mau menggunakan akal fikirannya. Tetapi kalau manusia yang tidak mau menggunakan akal fikirannya, maka segampang itu pun Allah memberikan perumpamaan-perumpamaan tetap tidak akan faham. Sama dengan santri misalkan, oleh gurunya, oleh ustadznya diberikan satu contoh. Bagi santri yang mau memikirkan betul, maka pada saat diberikan contoh-contoh itu akan menjadi lebih faham. Tetapi bagi santri yang memang tidak mau menggunakan akal fikirannya, tidak mau, ya, bukan karena tidak mampu akal fikirannya, tetapi karena tidak mau. Jadi bukan dedel, bukan bodoh, enggak. Terkadang ada santri yang sebetulnya pinter, tapi karena kemalasannya sehingga menjadi tidak mengerti apapun. Nah, itu yang disampaikan oleh Allah, sehingga memberikan pelajaran kepada kita para santri dan para pendengar di rumah. Kita diberikan oleh Allah akal fikiran ini, maka harus kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Jangan pikiran kita gunakan hanya untuk memikirkan dunia saja, tetapi akal pikiran kita harus juga kita gunakan untuk memikirkan kekuasaan Allah, sehingga kita akan menjadi manusia yang semakin yakin dan beriman kepada Allah. Nah, di ayat yang ke-44 dan seterusnya sampai 47 ini, Allah masih memberikan penjelasan seputar tentang penentangan orang-orang musyrik. Ayat yang ke-44, bal matta'na haula'i wa aba'ahum. Bal matta'na, bahkan kami telah memberi mereka, haula'i, kenikmatan, wa aba'ahum, dan ayah-ayah mereka, hatta, sehingga, tola alaihimul umur, pada waktu yang panjang dari umur mereka, afala yarauna, maka apakah mereka itu tidak melihat, anna na'til ardo, bahwa kami siapa? Bahwa kami siapa? Allah. Anna na'til ardo, bahwasannya kami mendatangi satu negeri, kemudian nangkusuha min atrafiha, lalu kami kurangi dari segala penjuru negeri itu, afahumul ghalibun, maka apakah mereka yang akan menang? Nah, para santri dan para pendengar di rumah, di ayat yang ke-44
Allah memberikan penjelasan kembali. Bal matta'na. Ya, dengarkan baik-baik, pahami dengan baik. Bal matta'na haula. Bahkan sebenarnya kami telah memberi kenikmatan-kenikmatan wa aba'ahum, kepada mereka, wa aba'ahum, dan ayah-ayah mereka. Yang dimaksud kenikmatan-kenikmatan yang diberikan di sini adalah kenikmatan-kenikmatan pada saat orang-orang musyrik kafir itu hidup di dunia. Allah menyampaikan kenapa begitu sulit mereka ini mau menerima ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Kenapa sulit sekali? Kok cek angele gitu loh. Dinasehati untuk beriman kepada Allah, kenapa begitu sulit? Padahal kata Allah, kami telah memberikan kepada mereka orang-orang musyrik itu dan kepada orang tua mereka haula, kenikmatan-kenikmatan selama dia hidup di dunia. Kami berikan kepada orang-orang musyrik, orang-orang kafir itu umur yang panjang, umur panjang. Kemudian kami berikan harta. Kami berikan juga kata Allah keturunan, anak. Karena orang-orang musyrik, ini para santri pahami, orang-orang musyrik dahulu itu yang ada di Jazirah Arabia, terutama yang ada di kota Mekah, itu kalau punya anak banyak itu bangga, terutama punya anak laki-laki, bangganya luar biasa. Karena apa? Karena mereka merasa mempunyai penerus yang banyak. Jadi dulu itu banyak-banyakan anak, ya, banyak-banyakan anak. Kalau di Indonesia enggak, makanya ada keluarga berencana, ya. Jadi orang-orang musyrik, orang-orang kafir dulu itu ake-akean anak. Siapa yang paling banyak anaknya, terutama anak laki-laki, dia akan bangga. Nah, Allah menyampaikan, padahal kalian ini sudah aku berikan mata'na haula'i wa aba'ahum, kalian dan orang-orang tua kalian selama ini sudah aku berikan kenikmatan-kenikmatan, tetapi kenapa kalian tetap saja tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad, tidak mau beriman kepadaku? Itu maksud Allah. Jadi misalkan seperti orang tua kalian, apa keinginanmu, apa yang kamu minta, semuanya sudah diberikan oleh orang tuamu. Minta baju baru dibelikan, minta HP yang bagus diberikan, 1 minggu sekali minta kiriman 500.000 sudah dikasih. Ada yang dikirim 500.000 1 minggu? Nggak ada ya, kasihan. Maka pada saat semua permintaanmu sudah diberikan oleh orang tuamu, sehingga kalian tidak merasa kekurangan apapun, tetapi kemudian pada saat orang tua kalian meminta kepada kalian untuk mengikuti apa yang diinginkan oleh orang tua kalian, kemudian kalian menolak, kira-kira apa yang dirasakan oleh orang tuamu? Kecewa. Selain kecewa, selain sedih, marah. Nah itu, jangan punya cuma kecewa. Kalian belum merasakan jadi orang tua. Bukan cuma kecewa, tapi yang lebih lagi marah. Keterlaluan kamu ini. Nah begitu loh. Kamu sudah tak turuti permintaan-permintaannya, tapi begitu ayah minta satu saja, cuma tak perintah membelikan gula ke toko, kalian sudah membantah. Ayah cuma perintahkan kamu untuk sholat, ternyata kamu bantah, padahal semua permintaanmu sudah tak penuhi.
Maka orang tua yang seperti itu kepada anaknya merasa kecewa, setelah itu marah. Nah, demikian juga Allah sudah memberikan kepada orang-orang musyrik, orang-orang kafir itu, para santri dan para pendengar di rumah, bayangkan, mulai dari nenek moyangnya dulu, bapaknya, embahnya, buyutnya, sudah diberikan oleh Allah kenikmatan-kenikmatan, rezeki yang tidak kurang, kesehatan badan, anak-anak yang banyak, sudah diberikan semua sama Allah, sampai waktu kepada cucunya. Tapi ternyata apa? Mulai dari buyutnya, bapaknya, sampai kepada cucunya tetap kafir kepada Allah, tetap musyrik, menolak ajaran yang disampaikan oleh baginda. Kira-kira bagaimana reaksinya Allah? Kira-kira bagaimana reaksinya Allah? Hah? Marah. Loh, apakah Allah patut marah? Sungguh patut marah Allah. Bayangkan, sudah berpuluh-puluh tahun diberikan kenikmatan. Habib Isa kasih contoh satu aja lagi. Misalkan Habib Isa sering ngasih seseorang, sering tak kasih, tiap minggu sering tak kasih, kadang beras, kadang uang, ya. Nanti kalau anaknya sakit tak bantu. Terus ini 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Begitu Habib Isa punya kepentingan, misalkan mau nyunat no anak, misalkan, ya, mau menghitankan anak, punya gawe, orang tadi tak mintai bantuan untuk nolongi, terus ndak mau. Kira-kira bagaimana sikapnya Habib Isa? Kira-kira bagaimana? Marah, kecewa dan marah. Berarti selama ini yang aku berikan kepada kalian tidak kalian anggap. Paham ya? Paham ya? Nah, ini ayat 44. Hatta tola alaihimul umr, hingga waktu yang panjang. Enggak cuma setahun 2 tahun orang-orang musyrik itu mendapat kenikmatan dari Allah. Mulai dari buyutnya, embahnya, ayahnya, sampai dirinya sendiri saat itu. Kira-kira berapa? 3 generasi kan? Ya, 3 generasi. Kalau satu generasi umurnya 60 tahun, berarti 3 generasi berapa tahun tuh lamanya? 180 tahun. Tapi tetap saja tidak mau beriman, sehingga wajar apabila Allah marah. Maka afala yarawna, nih, afala yarawna, maka kata Allah, apakah orang-orang musyrik itu tidak melihat? Setelah melihat, apakah mereka tidak mau memikirkan? Setelah memikirkan, apakah mereka itu tidak mengerti tentang apa? Ananatil ardonang kusuha, bahwasannya kami siapa? Bahwasannya kami Allah mendatangi negeri-negeri, maksudnya negeri-negerinya orang-orang musyrik, orang-orang kafir itu, kemudian nangkusuha min atrofiha, kami kurangi dari negeri-negeri itu, mulai dari penjuru-penjurunya. Penjuru itu apa? Penjuru itu apa? Ya Allah, penjuru enggak ngerti. Sepak bola, tendangan penjuru. Apa penjuru itu? Hah? Jawab toh. Oh. Nah, pojok. Ya Allah, penjuru ndak ngerti kalian. Kites saya. Ngerti nerok-erok tok ae. Penjuru ndak ngerti. Maka kata Allah, apakah mereka itu ndak mengerti? Mereka itu ndak melihat, orang-orang kafir itu, bahwasannya
aku mendatangi negeri-negeri mereka, kemudian aku kurangi mulai dari penjuru-penjuru negeri mereka. Nah, yang dimaksud di sini apa? Nangkusuha, aku kurangi. Yang dimaksud adalah di sini ada beberapa penafsiran. Yang pertama ditafsirkan adalah kemenangan kaum mukmin. Kemenangan kaum mukmin. Yang kedua ditafsirkan adalah berkurangnya kenikmatan. Yang ketiga ditafsirkan adalah binasanya para penduduk. Jadi yang dimaksud oleh Allah, aku telah mendatangi negeri orang-orang musyrik itu, kemudian nangkusuha, kemudian aku kurangi min atrafiha, dari pojok-pojok negerinya. Maka pada saat Allah sudah marah, seperti tadi Habib Isa contohkan, orang tua kepada anaknya, pada saat Allah sudah marah, maka Allah mendatangi negeri-negeri itu. Apakah kira-kira Allah yang datang? Apakah kira-kira Allah yang datang? Terus siapa yang datang? Na'til ardo, yaitu bisa jadi malaikat, bisa jadi para nabi dan rasul. Bukan berarti Allah sendiri yang datang ke negeri itu. Maka Allah perintahkan kepada malaikat untuk apa? Untuk menurunkan musibah. Maka Allah perintahkan seorang nabi dan seorang rasul untuk apa? Untuk berdakwah, untuk berjuang ke negeri-negeri kafir musyrik ini, sehingga negeri-negeri itu dikurangi oleh Allah mulai dari sudut-sudutnya, pojok-pojoknya, sedikit demi sedikit. Maka kaum musyrik, kaum kafir dibinasakan oleh Allah sedikit demi sedikit. Di tiap peperangan menghadapi baginda Nabi dan para kaum mukminin, maka kaum musyrik kafir selalu menderita kekalahan. Banyak yang terbunuh, banyak yang tewas, banyak yang menjadi tawanan perang. Itulah yang dimaksud oleh Allah, nangkusuha min atrafiha, kami kurangi dari sudut-sudut apa? Ardo, negeri mereka itu. Nah, para santri dan para pendengar di rumah, ini apabila penafsiran secara ayat pengertian agamanya. Tetapi ada seorang ahli tafsir yang menafsirkan anna na'til ardo nangkusuha min atrafiha ini ditafsirkan berdasarkan dengan ilmu pengetahuan modern, dengan ilmu pengetahuan alam. Dan ternyata memang terbukti itu. Allah nangkusuha min atrafiha. Apa itu? Yaitu melelehnya es di kutub. Melelehnya es di kutub sehingga menutup sebagian permukaan apa? Bumi. Nih, jadi ada seorang ahli tafsir yang menafsirkan kalimat anna na'til ardo nangkusuha min atrafiha, bahwasannya Allah itu mengurangi luasnya negeri ini
dari sudut-sudutnya. Berarti itu dari kedua kutub. Dan ternyata sekarang terbukti bahwasannya gumpalan-gumpalan es yang ada di kutub utara dan kutub selatan itu sekarang sudah mulai mencair. Karena apa? Menurut ilmuwan, karena pemanasan global, sehingga luas permukaan bumi sedikit demi sedikit mulai berkurang, dikurangi oleh Allah. Luas bumi itu sedikit demi sedikit dimulai dari pojok-pojoknya, ya, dari pojok-pojoknya, min atrafiha. Loh, ini loh Al-Quran. Ini berapa ribu tahun yang lalu Al-Quran ini? 1400 tahun yang lalu sudah ada ilmuwan-ilmuwan tentang geologi. Belum ada. Ilmuwan-ilmuwan bumi ada? Belum ada. Tapi Allah sudah memberikan penjelasan kepada baginda Nabi Muhammad. Maka akan aku kurangi besok negeri yang penduduknya itu musyrik kafir, mulai dari pojok-pojoknya. Dan ternyata sekarang terbukti di kutub utara, kutub selatan sana, permukaan buminya atau daratannya sudah semakin berkurang karena tertutup dengan air. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Ya. Inilah penafsiran ayat yang ke-44. Artinya, para santri dan para pendengar di rumah, Allah memberikan kenikmatan kepada orang-orang musyrik, orang-orang kafir ini dalam waktu yang lama. Maka bisa jadi, ini perhatikan betul, ini untuk kita juga, ini bisa jadi kemungkinan yang pertama, Allah memberi kesempatan apa bagi orang-orang musyrik untuk apa? Kaum musyrik untuk bertaubat. Ini kemungkinan yang pertama. Tetap dikasih sama Allah, kekayaan diberikan melimpah. Sekarang orang-orang yang tidak beriman kepada Allah diberikan oleh Allah kenikmatan, diberikan oleh Allah kedudukan dan jabatan. Barangkali maksud Allah itu memberikan kesempatan kepada mereka untuk sadar dan bertobat. Tetapi kemungkinan yang kedua, ini yang berbahaya. Mereka akan semakin ingkar kepada Allah. Tapi kemungkinan yang kedua ini yang bahaya. Justru dengan diberikan oleh Allah kenikmatan-kenikmatan, diberikan rezeki yang melimpah, harta yang melimpah, tetapi justru semakin ingkar kepada Allah. Karena apa? Merasa, wah, ini hasil kerja kerasku. Harta yang aku miliki ini adalah hasil kerja kerasku selama ini. Hasil aku memeras keringat. Tidak merasa bahwasannya yang dimiliki itu adalah pemberian. Akan semakin dalam keingkarannya kepada Allah, semakin jeru. Nah, jeru itu apa? Jeru dalam, ya, semakin dalam keingkarannya kepada Allah. Sama seperti kita saat kita berenang di kolam renang yang dalamnya cuma segini, bagaimana? Bisa bertingkah pola, ya. Tapi begitu segini masih bisa. Tapi begitu airnya dalamnya segini dan tidak bisa berenang, maka bisa dipastikan tenggelam. Maka orang-orang musyrik, dan ini juga pesan untuk kita,
Kita yang mungkin selama ini masih jauh dari Allah, tetapi kok ternyata Allah memberikan kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa. Mungkin kalian bisa melihat dalam kehidupan nyata. Kalian mungkin menilai orang ini tidak pernah sholat, orang ini tidak taat kepada Allah, tidak pernah ibadah, tapi kok kaya ya, hartanya kok melimpah ya, dia sehat ya. Maka bisa jadi itu adalah yang pertama, kesempatan yang diberikan oleh Allah. Dengan berbagai kenikmatan diharapkan orang ini segera sadar. Tetapi kemungkinan yang kedua, justru orang itu akan semakin lupa, akan semakin ingkar, semakin tidak berterima kasih kepada Allah. Nah, maka orang yang seperti inilah yang dikatakan orang yang paling rugi hidupnya dan orang yang akan sengsara hidupnya. Besok pada saat sudah di dalam pengadilan Allah, maka justru dia akan menjadi orang yang paling sengsara. Na'udzubillah min dzalik. Baik, kemudian di ayat yang selanjutnya 45, maka baginda Nabi diperintahkan oleh Allah untuk berkata, kul, katakan ya Muhammad, innama undirukum bil wahyi, sesungguhnya aku ini, hai orang-orang musyrik, kata baginda Nabi, sesungguhnya aku ini hanya memberi peringatan kepada kalian. Sesungguhnya aku ini hanya memberi peringatan kepada kalian bil wahyi, berdasarkan wahyu yang diberikan oleh Allah kepada diriku. Artinya apa? Yang disampaikan oleh Rasulullah, yang disampaikan oleh Nabi bukanlah apa? Berdasarkan apa? Berdasarkan keinginan Nabi. Maka baginda Nabi memberikan peringatan kepada orang-orang musyrik itu memang betul-betul semata-mata yang disampaikan itu berdasarkan wahyu dari Allah, bukan karena keinginan baginda Nabi sendiri. Tidak. Kalau keinginan baginda Nabi sendiri, maka bisa jadi pada saat baginda Nabi memberikan peringatan itu tidak disertai dengan niat yang tulus. Karena apa? Manusia terkadang tidak bisa bersikap adil. Tidak bisa bersikap adil. Itu manusia. Walaupun tahu yang dilakukan oleh si A ini adalah salah, tetapi karena si A ini adalah keluarganya, adalah sahabatnya, maka mungkin Habib Isa akan mengatakan si A ini tidak salah, tidak apa-apa. Kemudian yang dilakukan oleh si B ini mungkin itu tidak salah, tetapi karena ada rasa tidak suka, maka tetap Habib Isa katakan salah yang kamu lakukan. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami? Itu apabila yang dilakukan hanya berdasarkan keinginan diri sendiri, maka berdasarkan nafsu. Tetapi yang disampaikan oleh baginda Nabi kepada orang-orang musyrik itu, kul, katakan ya Muhammad kepada mereka, innama undirukum bil wahyi, aku memberikan peringatan kepada kalian ini, hei sahabat-sahabatku orang Mekah, itu bukan berdasarkan keinginanku sendiri. Kalimat yang aku katakan bukan kata-kata yang aku karang sendiri. Tidak mungkin aku bisa mengarang kalimat-kalimat yang indah. Jadi semua yang aku katakan itu, kata baginda Nabi, semata-mata adalah wahyu dari Allah yang diberikan kepada diriku. Kalau Allah tidak memberikan wahyu, maka aku tidak bisa mengucapkan kalimat-kalimat seperti ini. Itu loh maksudnya baginda Nabi. Bisa dipahami ya? Ya. Maka apa? Nih, dengarkan.
wala yasma'us summud du'a, dan tidaklah orang-orang yang tuli itu mendengar. Mendengar apa? Ad-du'a, yaitu seruan-seruan, peringatan-peringatan yang disampaikan oleh baginda Nabi. Idza ma yundarun, apabila mereka itu diberi peringatan. Orang yang tuli itu orang yang bagaimana? Tidak bisa mendengar. Maka tidaklah orang-orang yang tuli itu mendengar, kata Allah. Orang yang tuli itu tidak akan bisa mendengar. Tapi as-summu di sini ini maksudnya tuli yang bagaimana? Mereka telinganya tuli betul? Tidak. Telinganya bisa mendengar. Telinganya mendengar. Jadi yang dimaksud tuli di sini adalah telinganya mendengar tapi tidak memanfaatkan peringatan yang disampaikan. Inilah yang dimaksud oleh Allah, la yasma'us summud du'a. Dan mereka itu karena ketuliannya tidak mungkin akan mendengarkan ya Muhammad apa? Ad-du'a, seruan-seruanmu, peringatan-peringatanmu. Tapi yang dimaksud di sini bukan orang yang tuli benar, para santri dan para pendengar di rumah. Yang dimaksud oleh Allah bukan orang yang memang telinganya tuli, tidak. Mereka tetap bisa mendengar jelas seperti saat ini. Kalian mendengarkan nih suaranya Habib Isa. Alhamdulillah nggak ada yang tuli kan? Nggak ada yang tuli santri kan? Tetapi dikatakan kemudian santri ini tuli pada saat yang disampaikan oleh Habib Isa yang sudah jelas seperti ini, ternyata tidak ada yang masuk di akal pikiran, tidak ada yang nyantol di akal pikiran. Itulah santri yang tuli. Bisa paham? Bisa dipahami tidak? Makanya hati-hati. Kalau ternyata kalian tidak nyantol belas penjelasan ini, berarti kalian termasuk la yasma'us summud du'a. Termasuk kalian adalah golongan orang-orang yang tuli. Tuli itu apa? Bahasa Jawanya budek, ya, budek. Maka orang yang mendengar peringatan kemudian dia tidak memanfaatkan peringatan-peringatan, penjelasan-penjelasan yang disampaikan, kerungu kupingnya, kerungu, tapi berubah? Tidak berubah. Telinganya mendengarkan, tetapi ada perubahan? Tidak. Maka orang yang seperti itulah yang dikatakan oleh Allah, la yasma'us summud du'a. As-summu, yaitu orang yang bukan tuli telinganya, tapi tuli akal fikirannya. Kira-kira lebih berat mana? Tuli telinga sama tuli akal fikiran? Lebih berat tuli akal fikiran. Kalau orang tuli telinganya, maka dia tidak mendapatkan hukuman. Tidak mendapatkan hukuman. Tapi orang yang tuli akal fikiran, lah ini yang bahaya. Coba ayo kita tukaran sama orang yang tuli. Ya. Habib bisa misalnya tukaran sama orang yang tuli, ya apa? Kemudian dihadapkan kepada hakim. Begitu ditanya sama hakim, ternyata orang yang satu ini tuli. Kira-kira yang disalahkan siapa sama hakim?
Ya bisa, cek bodone tukaran ambek wong budek. Ya, tukaran sama wong budek masih ngamuk ya apa ya ndak kerungu, ya kan? Biarpun speaker ini volumenya di full kan sampai jebol speakernya ya percuma. Lantaran apa? Lantaran tuli. Loh kok tuli Habib wong mendengar? Mendengar wong yang tuli bukan telinganya, yang tuli itu akal pikirannya, sehingga walaupun mendengar tetap tidak ada perubahan. Awas santri ada yang mau termasuk asum atau enggak? Ya kalau enggak ya berarti yang disampaikan ini masukkan ke akal pikiran, laksanakan ya. Santri diumumkan apa itu an-nadhafatu minal iman, kebersihan itu adalah sebahagian dari iman. Paham? Paham. Berarti kalian harus menjaga kebersihan. Paham? Paham. Berarti jangan buang sampah sembarangan. Paham? Paham. Tetap buang sampahnya telecehan sampai di depan pintu rumahnya Habib Isa itu kececeran sampah. Kira-kira santri yang seperti itu termasuk ndak asum ini? Termasuk. Sudah tahu, dikasih keterangan jangan buang sampah sembarangan. Kucing saja, anjing itu kalau habis ngengek terus bagaimana? Tutupi. Anjing itu lihat nih anjing. Makanya orang yang buang sampah sembarangan itu berarti lebih jelek dari anjing. Nih kenapa kok begitu Habib? Lihat Habib bisa sini. Anjing itu kalau kencing bagaimana? Pernah lihat anjing kencing? Nah tak kasih tahu nih, anjing kalau kencing kakinya satu itu diangkat. Nanti kalau ingin tahu lihat anjing tuh kalau kencing itu kakinya satu diangkat. Kenapa? Takut kalau kena najis, kecipratan. Lo anjing lo wedi kecipratan oyone dewe, ya kan? Berarti anjing tahu kebersihan enggak? Tahu. Kucing kalau sudah ngengek di pasir, setelah ngengek diapakan sama kucing itu? Ditutupi. Karena apa? Kucingnya sendiri tidak kuat bau kotorannya, bau ngengeknya itu. Kucingnya dewe gitu. Terus kucingnya tidak mau kalau kotorannya itu diinjak oleh kalian. Kasihan nih santri ini kok najis akhirnya kakinya. Kucing ngerti, menungso gak ngerti. Lihat itu di barat itu pondok itu sampah menumpuk itu. Kira-kira lebih mulia kucing apa menungso sing buat sampah itu? Nah, mudah-mudahan dengar ini telinganya. Mudah-mudahan dengar dan tidak termasuk orang yang asummu, yang telinganya tuli. Itu bertahun-tahun begitu tetap saja. Nanti sama pemuda Darus Sholihin dibersihkan 2 hari penuh lagi itu. Loh, waduh yo pinteran kucing lek ngono carane rek. Iya kan? Nah, makanya kalian jangan menjadi orang yang asummu, yang tuli. Tuli apa? Tuli pikirannya, ya. Nah, baik. Kemudian di ayat yang selanjutnya, ayat ke-46. Wala in massathum nafhatum min adabi rabbik. Wala in massathum, dan sesungguhnya jika mereka siapa? Humnya kembali ke siapa? Orang-orang musyrik. Wala in massathum, kata Allah, perhatikan, dan jika seandainya mereka orang-orang musyrik itu ditimpa nafhatun. Nafha itu adalah sedikit saja dari min adzabi rabbik, dari adab Tuhanmu, dari siksa Tuhanmu. Sedikit saja orang-orang musyrik, orang-orang kafir itu diberikan bencana, diberikan musibah. Ini nafhatun, perhatikan.
Kalimat nafhatun ini sedikit saja, titik. Maksudnya apa? Maksudnya adab Allah itu hanya permulaan saja, cuma disentuh sama adabnya Allah, disentuh sama musibah dari Allah, cuma disentuh sedikit, enggak banyak, cuma permulaan, pembukaan kok, gitu, pembukaan saja. Jadi kalau buku, kalau kitab itu covernya saja, baru covernya saja. Lalu apa sikap dari orang-orang musyrik itu? Kata Allah, nih lihat nih, cengengnya mereka itu, pengecutnya mereka. Maka kemudian la yakulunna, kemudian mereka berkata, ya wailana, celakalah kami, inna kunna zalimin, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang menganiaya diri kami sendiri. Lah jeketek ya, nah gitu loh. Jeketek, apa jeketek itu? Nah, bahasa Indonesianya apa? Ternyata begitu kan? Ternyata cuma segitu kehebatanmu. Kamu begitu sombongnya, kamu mengejek baginda Nabi, kamu menghina baginda Nabi, kamu melecehkan baginda Nabi, bahkan kamu sakiti baginda Nabi. Tetapi kata Allah, begitu aku masathum nafhatun min adabi rabbik, aku berikan sedikit saja musibah kepada kalian, aku berikan sedikit saja balak kepada kalian. Ternyata kalian sudah mengatakan ya wailana, merintih-rintih ya, celakalah kami, inna kunna zalimin, sesungguhnya kami ini orang yang menganiaya diri kami sendiri. Entek sombonge, entek metuweke ya. Kalau sudah dikasih sama Allah, stroke, kaki tidak bisa berjalan, tangan tidak bisa bergerak, aduh, yang dulunya gagah jagoan, diajak sholat nolak, diajak ikut hadir majelis enggak pernah mau. Begitu dikasih sakit oleh Allah, baru apa? Nangis. Itulah orang sombong itu. Orang sombongnya seperti itu, para santri dan para pendengar di rumah. Perhatikan ya, orang sombong itu bukan orang yang hebat, orang sombong itu bukan orang yang kuat. Justru orang yang sombong itu sebenarnya orang yang lemah. Loh, tapi kok dia sombong, Habib? Karena dia merasa dirinya lemah. Untuk menutupi kelemahannya, maka dia munculkan sikap sombongnya, sehingga biar tidak diketahui oleh orang lain kalau dirinya itu lemah. Nah, wes paham? Jadi orang yang sombong itu halah, ceketer ya. Jadi kalau kalian suatu saat ketemu sama orang-orang sombong temen, sebetulnya dia itu lemah, tetapi untuk menutupi kelemahannya dia munculkan sikap sombongnya supaya orang lain tidak mengetahui kelemahannya. Tapi begitu disentil sedikit saja, nangis nih orang-orang musyrik ini. Mereka tidak mau beriman kepada baginda Nabi, kepada Allah, karena apa? Sombong. Tapi begitu sama Allah disentil cetas sedikit saja, ya wailana, aduh letek ya. Nah, itulah orang-orang sombong itu ya. Nah, di ayat yang terakhir ke-47 Allah menyampaikan wa nadha'ul mawazinal qist. Nah, nih setelah diuraikan oleh Allah seperti itu tadi, maka terakhir nih babak terakhir,
final, ya, finally, akhirnya Allah menyampaikan wanadoul mawazinal qisto, dan kami akan memasang apa itu mawazin. Mawazin itu jamak, mawazin itu jamak, tunggalnya adalah apa tunggalnya? Mizan, mizanun, ya. Kami akan memasang timbangan-timbangan. Finally ini akhirnya sudah, terakhirnya berarti di mana? Di mana? Di parkiran. Di mana ini berarti? Oh, Habib bisa ngasih kata finally, terakhir sudah, akhirnya. Di mana berarti? Besok di mahsyar. Maka Allah memasang mawazin, timbangan-timbangan. Bukan timbangan asal timbangan, duduk koyok timbanganmu sing di pasar itu ya. Yang tidak jelas, nimbang sak kilo, tiba sak kilo kurang petang on. Ya Allah ya Rabbi, timbangan mana? Ya, Allah akan memasang mawazin, timbangan-timbangan, tapi timbangan-timbangan al-qis yang sangat tepat, gak koyok timbangannya menungsoi, gak koyok timbangannya menungso. 1 kilo ini begitu digawa mulai bolong on man. Allah ya. Maka timbangan-timbangan yang tepat itulah kapan? Liyaumil qiyamah, yaitu pada saat hari kiamat, pada saat di padang mahsyar. Kemudian fala tudlamu nafsun syai'a, maka tidak akan dirugikan seseorang syai'an, barang sedikit pun tidak akan dirugikan oleh Allah. Wa in kana mithqala habbatin min khardalin, walaupun amalan-amalan manusia yang ditimbang itu, kata Allah, mithqala, hanya habbatin min khardalin, seberat biji sawi. Pernah tahu biji sawi? Ya, pernah tahu biji sawi? Sandi? Kecilnya sandi. Ini loh hebatnya Allah ini, hebatnya Al-Quran. Ternyata para santri dengarkan ini ternyata dengarkan, begitu banyak Allah memberikan permisalan tentang biji sawi, amalan manusia walaupun seberat biji sawi. Akhirnya para ilmuwan meneliti, ternyata 1 kilogram biji sawi itu sampai dihitung oleh para ilmuwan untuk membuktikan. Ternyata 1 kilogram itu bisa terdiri dari 936.000 biji sawi. Sak kilo isine 936.000 biji sawi. Sehingga satu biji sawi beratnya adalah 1 miligram. Luar biasa ilmuwan-ilmuwan kita ini, karena Allah begitu sering memberikan perumpamaan amal manusia, keadilan Allah besok, walaupun amal kita habbatin min khardalin, seberat biji sawi pun yang baik akan dibalas oleh Allah dengan kebaikan. Seberat biji sawi pun amal kejelekan kita, maka Allah akan membalas dengan siksanya. Ternyata 1 biji sawi itu 1 miligram beratnya. Luar biasa. Nih kan pengetahuan ya. Maka ataina biha, kami akan mendatangkan pahala perbuatan-perbuatan manusia itu, wa kafa bina hasibin, dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan. Artinya besok pada saat di padang mahsyar
mawazin, timbangan-timbangan itu sudah diletakkan, maka itulah timbangan al-qis yang paling tepat, yang paling jujur, sehingga tidak ada satu perbuatan habbatin min khardalin, seberat biji sawi pun, yang tidak akan mendapatkan pengadilan dari Allah. Fahim tum? Maka jaga perbuatan kita, hindari perbuatan yang tidak baik sekecil apapun itu. Perbanyak perbuatan yang baik, perbanyak perbuatan amal soleh, sekecil apapun kebaikan kita, semuanya pasti akan mendapatkan pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang bisa Habib bisa sampaikan. Insya Allah ayat 48 kita akan pelajari pada hari Selasa, yaitu kisah para nabi dan para rasul. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inni sa'udatuka ma'allamtanihi farduduhu alayya inda hajati ilaih. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.